Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa channel Sucipto Abu Yahya rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas bahwasanya perhatian Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat dakwah adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih para nabi dari kaumnya mereka masing-masing, maka yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul alaihimussalam dengan bahasa kaumnya, bi alsinati aqwamihim. Hal yang menunjukkan pentingnya memperhatikan kondisi audiens atau memperhatikan kondisi objek dakwah, dan pentingnya dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pentingnya dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna mir rasulin, tidaklah kami mengutus dari seorang rasul illa bilisani qaumi, kecuali dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, agar rasul tersebut menjelaskan kepada mereka, fayudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha', maka Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan siapa yang Allah ta'ala kehendaki, dan Allah ta'ala beri petunjuk kepada siapapun yang Allah ta'ala kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Sedikit faidah dari firman Allah ta'ala, fayudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'. Allah ta'ala sesatkan siapapun yang Allah ta'ala kehendaki, dan siapapun yang Allah beri petunjuk maka Allah ta'ala berikan petunjuk kepada siapapun yang Allah ta'ala kehendaki. Ada beberapa pelajaran terkait dengan ayat ini. Yang pertama adalah bahwa seluruh karunia adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Tidaklah seseorang menerima karunia dari Allah, apakah itu ilmu, apakah itu iman, apakah itu rizki, melainkan semata-mata karena kehendak Allah ta'ala, bukan dari usahanya dia sendiri. Faidah kedua atau pelajaran kedua adalah bahwa hidayah, wa yahdi man yasha, adalah bahwasanya hidayah adalah termasuk dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang hendaknya kita syukuri, kita pertahankan, dan jangan kita sia-siakan dengan sedikit-sedikit mencoba masuk ke dalam subhat ataupun syahwat tanpa ada bekal yang cukup agar kita selamat dari kedua penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga, faidah dari ayat ini adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan suatu kaum, menyesatkan seseorang dari jalan petunjuk, itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala zalim, melainkan dikembalikan kepada sebab yang logis kepada hamba tersebut. Semisal tadi ketika dia diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk irsyad atau taufik, tetapi dia menyia-nyiakan petunjuk tersebut, justru lebih memilih penyimpangan, waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, faidah keempat, bahwasanya keutamaan atau karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah bertingkat-tingkat. Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia dalam bentuk dunia, tetapi tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada orang tersebut. Bahkan sebaliknya, ada yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah dalam bentuk petunjuk, mengikuti iman dan Islam, mengikuti sunnah Nabi SAW, tetapi dalam sisi duniawi orang tersebut dibatasi rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faidah kelima adalah pentingnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita, kebaikan dunia dan agama kepada kita, karena semata-mata itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada daya dan upaya dari kita. Kemudian Syekh Al-Ubailan, Syekh Fadl Ilahi Affan rahimahullah ta'ala mengatakan,
Wa kanatil hikmatu fi dzalika kama jaa fi qoulihi ta'ala. Ya, hikmah dari hal tersebut adalah sebagaimana datang dalam firman Allah Ta'ala, liyubayyina lahum, agar para rasul tersebut menjelaskan kepada mereka, yaitu agar mereka faham dengan apa yang para rasul tersebut mendakwah atau mengajak mereka kepadanya, sehingga kaum tersebut tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan lam nafham ma khutibna bihi, kami belum paham apa yang kami diajak terhadapnya, apa yang kami diajak bicara dengannya. Ya, tidak ada alasan lagi dengan mengatakan demikian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hujjah, telah memberikan penjelasan dengan datangnya para rasul dengan bahasa mereka yang dapat mereka fahami. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau mengatakan hadza min lutfihi ta'ala, ini termasuk dari kelembutan Allah Ta'ala bi khalqihi terhadap makhluknya, annahu yursilu ilaihim rusulan minhum bilughatihim liyafqahu anhum ma yuridun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka para rasul dari kalangan mereka dengan bahasa mereka, agar mereka dapat memahami dari para rasul tersebut apa yang mereka inginkan, wa ma ursilu bihi ilaihim, dan apa yang dibawa oleh para rasul tersebut dengan tujuan tersebut mereka diutus kepada kaum tersebut, yaitu risalah. Maka kata Syekh Fadl Ilahi, wa mimma yanbaghi at-tanbih ilaihi annahu la hujjata lil ajam fi hadhil ayah lil kufri bi nubuwwati imamil anbiya wa qaidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang perlu diperhatikan dari ayat tersebut adalah tidak ada alasan bagi orang ajam, tidak ada alasan bagi orang non-Arab dengan ayat ini untuk mengkufuri kenabian imam para nabi, pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan alasan kami belum paham bahasa Arab, kami belum paham apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari Al-Quran maupun Sunnah. Li'anna man turjima lahu ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tarjamatan yafhamuha lazimathul hujjah, ya. Karena apa? Karena ketika apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan Sunnah telah diterjemahkan dengan terjemahan yang dapat mereka fahami, maka telah tegaklah hujjah bagi mereka, ya. Alasan tidak faham dengan bahasa Arab itu tidak menjadi alasan ketika dia tidak mau mempelajarinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan antum yang menyimaknya. Billahi taufiq wal hidayah wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.